Dahulu di desa Hambuku Ilir hidup sepasang suami istri yang amat rukun dan damai. Suami bernama Datu Kapsan dan istrinya Datu Galuh Muning. Sebagaimana kebanyakan penduduk desa saat itu kebanyakan bekerja sebagai nelayan di sungai atau danau yang ada di sekitar desa mereka. Sebagian lagi mata pencaharian penduduk adalah bertani dan berkebun. Datu Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil dari tangkapan ikan yang ia dapatkan beliau bawa atau jual sendiri ke daerah lain. Terkadang ke negara, Amuntai, Kalua dan daerah lainnya. Adapun istri beliau Datu Galuh Muning tatkala sang suami pergi, membantu mencari ikan di sekitar rumah saja. Beberapa tahun kemudian dari hasil perkawinan mereka berdua lahirlah 4 orang anak yang terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. 1. Anak pertama seorang perempuan bernama Jaah, wafat tahun 1994, umur 100 tahun lebih. 2. Anak kedua seorang laki-laki bernama Rahmat yang akhirnya dikenal dengan sebutan Utu Amut, beliau tidak beristri hingga akhir hayat. 3. Anak ketiga bernama Andar, wafat pada waktu berumur 80 tahun. 4. Anak keempat seorang lelaki bernama Kai Ira, wafat pada saat berumur 75 tahun. Kai Rahmat atau yang lebih dikenal dengan gelar Utu Amut yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning. Menurut cerita yang disampaikan nenek Sanah kepada Burhan bin Aran bahwa Kai Utu Amut di waktu kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun masih berpakaian lengkap seperti anak kecil lainnya. Tetapi ketika dia mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya yaitu jatuh dari ayunan yang disebut ayunapan ayunan yang terbuat dari papan. Yang mana ia bermain ayunan tersebut di bawah rumahnya, kebiasaan rumah orang di desa ini saat itu tinggi-tinggi yang mana tingginya bisa mencapai 2 meter. Mainan ayunapan ini merupakan permainan tradisional anak-anak pada masa dahulu. Setelah jatuh dari ayunan tersebut ia menjadi sakit dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Kedua orang tua Kai Utu Amut ini berusaha menyembuhkannya dengan membawa ke penambaan orang pintar, yang ada di kampungnya saja serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional yang mereka ketahui dari orang tua terdahulu, maklum untuk berobat ke kota atau keluar daerah mereka tidak mempunyai uang atau dana. Semakin hari sakit anaknya semakin bertambah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Melihat keadaan sakit anaknya yang demikian parah inilah Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya. Karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah lah berserah diri, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Dia. Bagaimana parahnya suatu penyakit, kalau Allah belum menghendaki kematiannya, maka orang itu akan sembuh. Maka dengan kudrat dan iradat serta inayah dari Allah Ta'ala akhirnya Utu Amut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya terjadi perubahan pada dirinya, sebelum sakitnya ia masih suka berpakaian tetapi setelah sembuh ia tidak mau lagi berpakaian. Kalau disuruh berpakaian ia akan menggelangkan kepalanya dan kalau dipaksa dia akan menangis sambil meronta-ronta. Karena kebiasaannya ia akhirnya diberi gelar Utu Amut atau orang yang telanjang bulat, setelah kesembuhannya dari penyakit dan kebiasaan barunya yang tidak mau berpakaian, ia suka berjalan kemana saja baik siang maupun malam dan waktu ia berumur sekitar 9 tahun. Dalam hal perjalanannya itu Utu Amut lebih sering berjalan kaki. Namun sesekali ia ikut menumpang kendaraan atau ada orang yang mengajaknya naik kendaraan, Utu Amut saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman dan tidak diperkirakan kemana ia akan berjalan dan kapan ia akan kembali, namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintunya karena Utu Amut datangnya tidak menentu, terkadang siang, sore, malam bahkan waktu subuh, dan tentang makanan-makanan selalu disiapkan di atas meja makan, sebab walaupun disuruh makan terkadang ia tidak mau makan dan terkadang di saat orang tidak ada yang makannya ia minta makan. Melihat keadaan yang demikian Datu Kapsan merasa prihatin melihat kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Datu Kapsan berusaha sedapat mungkin untuk melarangnya, bahkan ia pernah melarangnya disertai dengan menyakiti atau memukulnya. Namun semua itu tidak dipedulikan Utu Amut. Hal ini dilakukan karena mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972.
Kali pertama terlihat keanehan atau keramat pada Kai Utu Amut terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan, Banjarmasin di rumah seorang perempuan tua bergelar Ma Utuh dan disaksikan oleh Ma Utuh sendiri. Pada saat Kai Utu Amut sudah mau memakai pakaian. Namun ia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Alkisah adalah perempuan tua yang bergelar Ma Utu ini mempunyai penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abu pembesaran perut atau tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, dokter pengobatan modern ataupun ke dukun kampung pengobatan tradisional, namun penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak cukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Ma Utuh kepada seorang Habib untuk minta banyu tawar, meminta air yang diberi doa, bagi kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah Habib tersebut, Ma Utuh menceritakan penyakit yang diderita dan minta tolong kepada sang Habib untuk memberikan banyu tawar, air yang diberi doa, dan mendoakan bagi kesembuhan penyakitnya. Tak lama kemudian selesailah sang Habib menawar banyu yang diminta Ma Utuh dan memberikan air tersebut kepadanya sambil berpesan. Wahai Ma Utuh, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakit sampian cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Ma Utuh, aku berpesan kepadamu, nanti apabila sampian ada bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum serta pakaian dan peliharalah ia serta minta doakan kepadanya untuk kesembuhan penyakit sampian. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada sampian, semoga sampian bertemu dengan orang tersebut dan penyakit sampian lekas sembuh. Ujar Habib menambahkan. Sesampainya di rumah terpikir oleh Ma Utuh untuk mencari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Habib tadi dan ia berusaha mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian saat duduk-duduk di teras rumahnya, Ma Utuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sambil mulutnya komat kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikitpun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih layaknya orang yang baru mandi. Demi melihat orang tersebut dengan cepat Ma Utuh berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Utuh, Utuh, Utuh," panggilan orang hulu sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. "Tunggu aku," teriak Ma Utuh sambil melambaikan tangannya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Ma Utuh mengajak orang tersebut ke rumahnya dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Ma Utuh. Setelah masuk, orang itu dianggapnya sebagai tamu, diberi makan, minum dan diberi kamar untuk istirahat, namun anehnya orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan Ma Utuh. Setelah seharian berada di rumah Ma Utuh, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Ma Utuh. Namun orang tersebut sepertinya agak atau gagu tunarungu, kurang lancar dalam berbicara, tetapi ia sangat paham dengan apa yang kita ucapkan kepadanya dan kalau diberi pertanyaan kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala atau senyum-senyum sambil tertawa-tawa. "Utuh, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama kuderita, yaitu penyakit abu tumor di perut. Perut setiap harinya bertambah besar, jadi aku minta tolong kepadamu bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh," kata Ma Utuh seraya memohon dengan sangat. Orang yang di hadapannya, Utuh Amut, mendengarkan dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Ma Utuh. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan kuangkat menjadi saudaraku dunia akhirat dan engkau akan kubelikan pakaian yang berwarna serba kuning," sambung Ma Utuh lagi. Mendengarkan perkataan Ma Utuh yang demikian, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian Utuh Amut mendekati Ma Utuh. Setelah berhadapan, Utuh Amut memejamkan matanya sambil berdoa untuk kesembuhan Ma Utuh. Setelah selesai berdoa, Utuh Amut mengambil nafas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah perut Ma Utuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amut mengisyaratkan kepada Ma Utuh untuk tidur ke kamarnya. Dan Ma Utuh menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utuh Amut seraya berdoa, "Mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh." Seperti biasanya Ma Utuh bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan perutnya, yang mana tadinya besar bagaikan orang yang sedang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit abu dan tidak merasakan lagi ada sakit ataupun rasa perih di perutnya sebagaimana sebelumnya tak terasa.
Tak terasa ia berucap, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Kemudian dia bergegas berwudu dan melanjutkan salat subuhnya dan diteruskan dengan doa. Setelah itu dia melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Ta'ala atas kesembuhannya yang telah diberikannya kepadanya dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utu Amut yang telah mendoakan kesembuhannya sambil mendoakan Utu Amut agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Mautu memberi tahu KPD Utu Amut tentang kesembuhan penyakitnya sambil mengucap terima kasih kepadanya. Utu Amut hanya senyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk seraya ikut bergembira mendengar ucapan Mautu. Setelah menyiapkan makanan ala kadarnya untuk Utu Amut, Mautu pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utu Amut sebagaimana nazarnya. Sesampainya di pasar, Mautu menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya, terutama pedagang pakaian di mana ia akan membelikan pakaian itu. Mendengar penuturan Mautu, pedagang kain tersebut tidak mau dibayari perihal kain ingin dibeli Mautu. Pedagang tersebut menyedekahkan pakaian tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut maka gemparlah penduduk kampung Kelayan itu mendengar kesembuhan Mautu yang didoakan dan ditiupi oleh Utu Amut yang menjadi tamu. Maka berdatanganlah sebahagian penduduk kampung ke rumah Mautu untuk minta doa atau minta hajatnya didoakan agar dikabulkan Allah Ta'ala kepada Utu Amut. Setiap harinya rumah Mautu tidak pernah sepi dari para tamu yang datang baik dari dalam maupun luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan akhir tahun 1971. Begitu cepat berita tersebut terdengar sampai ke telinga keluarganya. Maka keluarganya akan menjenguk untuk memastikan apakah benar Utu Amut yang diberitakan itu adalah keluarganya sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah mengadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya yaitu Jaah dan cucunya Idup ke Kelayan, Banjarmasin untuk memastikan berita tersebut. Sesampainya di kampung Kelayan mereka menuju rumah Mautu diantar oleh penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu Degen Utu Amut, saudara dan cucunya bersalaman sambil berpelukan karena rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Mautu, Jauh minta izin untuk membawa Utu Amut ke kampungnya dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah memelihara saudaranya Utu Amut dalam beberapa bulan terakhir. Mautu pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Utu Amut dalam mendoakan kesembuhannya serta mendoakan Utu Amut agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah SWT. Maka pulanglah Utu Amut bersama kakak dan cucunya menumpang kapal motor menuju desa Sungai Durait Babirik. Saat kepulangan inilah hampir seluruh warga penduduk kampung Kelayan berduyun-duyun datang ke rumah Mautu untuk melepas kepergian Utu Amut dengan melambaikan tangan sambil berlinang air mata. Sebagian penduduk kampung terutama Mautu yang tak kuasa menahan tangisnya mengantarkan kepergian Utu Amut dan keluarganya ketika mereka sudah menaiki kapal tersebut seraya berdoa, semoga kalian selamat sampai tujuan. Beberapa hari kemudian sampailah Utu Amut beserta keluarganya di rumahnya desa Sungai Durait Babirik yaitu sekitar awal tahun 1972. Dan sejak saat kedatangannya itu Utu Amut tidak pernah lagi berjalan ataupun berkelana keluar kampungnya sebagaimana kebiasaannya dahulu. Namun setiap harinya tidak henti-hentinya orang datang ke rumahnya untuk minta doakan ataupun berbagai hajat lainnya baik dari sekitar kampungnya ataupun dari luar kampungnya dan dari luar daerah Kalimantan Selatan seperti Palangkaraya, Sampit, Kapuas, Samarinda, Muara Teweh dan daerah-daerah lainnya. Beberapa keramat Datu Amut. 1. Saat Utu Amut dalam kandungan pernah ibunya menemui keanehan, yaitu pada saat ibunya berjalan ke rumah tetangga untuk suatu keperluan. Pada saat perjalanan pulang kembalinya ke rumah hujan turun dengan lebatnya disertai angin sangat kencang, namun saat itu air hujan tidak mengenai tubuh ibunya sampai ibunya masuk ke rumah. Padahal jarak dari saat kehujanan sampai ke rumahnya sekitar 300 sampai 400 meter. 2. Pada saat disunat khitan ia tidak merasa sakit. Bahkan ketika selesai disunat ia langsung bermain air degen bermandi-mandian di sekitar rumahnya yang terletak di tengah sawah. 3. Pada tahun 1965 ketika ia berjalan di sekitar kampung ia digigiti ular di kaki kanannya, namun gigitan tersebut tidak membahayakannya. Hanya dengan mengobati disertai olesan kucur kinang gigitan ular berbisa tersebut menjadi tawar dan baik kembali.
Ular berbisa tersebut ditangkap dan dilepaskannya ke sungai. 4. Tersebut cerita pada masa penjajahan Belanda pada saat itu musim kemarau, ada sebuah mobil Belanda yang ingin lewat menyeberang di atas jembatan Sungai Durait, namun ketika baru sampai kurang lebih 2 meter di atas jembatan mesin mobil tersebut mati seketika dan tidak mau hidup. Setelah dicoba diperbaiki dan dihidupkan kembali mobil tersebut tetap tidak mau hidup padahal mobil tersebut sepertinya tidak ada kerusakan. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan ternyata ada seseorang yang sedang tidur dengan pulas kemudian mereka memberitahu hal tersebut kepada teman yang lainnya. Maka mereka turun untuk memeriksa ke bawah jembatan ternyata yang tidur tersebut adalah Kai Utu Amut. Kemudian mereka mencoba membangunkannya dan Kai Utu Amut pun bangun. Setelah itu mereka mencoba menghidupkan mesin mobil mereka lagi dan ternyata dapat dihidupkan serta dapat melewati jembatan tersebut untuk meneruskan perjalanan. 5. Pedagang yang jika barang dagangannya diminta oleh Kai Utu Amut dikasihkan kepadanya, barang dagangannya akan cepat laku, sebaliknya barang dagangan yang dimintanya tidak diberi maka dagangannya hampir tidak mau laku.